Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnatul Hidayah, mahasiswa Pendidikan Kimia kelas 5C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Lambar Kerja Berbasis Inquiry Terbimbing pada Pemanfaatan Kulit Jeruk sebagai Bioadsorben INPB2 dalam limbah cair laboratorium kimia untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Ida Farida, MPD. Lalu, penelitian ini dilatar belakangi oleh dua isu. Pertama, eh, yaitu pembelajaran kimia abad ke-21 yang menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir kritis. Namun, praktikum yang ada seringkali masih bersifat konfirmatori dan kurang melatih kemampuan analitis. Lalu yang kedua, pencemaran yang selama ini menjadi limbah ternyata memiliki potensi sebagai bioadsorben alami berkat kandungan gugus aktifnya seperti karboksil dan fenolik. Namun kedua aspek ini masih jarang digabungkan dalam satu kegiatan pembelajaran yang bermakna. Lalu, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penerapan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada topik pemanfaatan kulit jeruk sebagai bioadsorben PB2, lalu bagaimana keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah penerapan, dan bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis tersebut. Lalu tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan penerapan LKPD inquiry terbimbing, lalu menganalisis keterampilan berpikir kritis peserta didik pasca penerapan, dan menganalisis peningkatan keterampilan berpikir kritis mereka. Lalu penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat pada tiga aspek. Yang pertama, bagi guru atau dosen, yaitu untuk menyediakan alternatif perangkat pembelajaran yang kontekstual dengan isu lingkungan. Lalu bagi lingkungan, yaitu untuk menginspirasi pemanfaatan limbah organik sebagai solusi adsorpsi logam berat yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu untuk peserta didik eh, yang dapat memudahkan proses praktikum dengan panduan terstruktur sekaligus meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana ini kerangka berpikir ini didasarkan pada beberapa landasan utama. Yang pertama, pembelajaran inquiry telah banyak diterapkan dalam sains, khususnya kimia, dan terbukti efektif meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lalu yang kedua, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa biomasa, termasuk kulit jeruk, memiliki potensi sebagai bioadsorben logam berat. Lalu yang ketiga, menggabungkan praktikum adsorpsi biomaterial dengan model inquiry terbimbing dalam bentuk LKPD dapat menghubungkan konsep teoritis, praktik laboratorium, dan permasalahan lingkungan secara kontekstual. Lalu, tahapan inquiry terbimbing dalam LKPD ini meliputi 6 langkah, yaitu merumuskan masalah berdasarkan stimulus pencemaran PB2, lalu merumuskan hipotesis terkait kemampuan adsorpsi kulit jeruk, lalu merancang percobaan adsorpsi, lalu melaksanakan percobaan dan mengumpulkan data, lalu menganalisis data hasil percobaan, dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan bukti empirik. Lalu, selanjutnya ada kajian teoritis, di mana dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep utama, yaitu LKPD, LKPD berbasis inquiry terbimbing, keterampilan berpikir kritis, bioadsorben, kemudian pemanfaatan kulit jeruk sebagai bioadsorben ion PB2, serta limbah cair laboratorium kimia. Lalu ada metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan
mendalam tentang efektivitas penerapan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Lalu desain penelitian juga yang digunakan yaitu pre-eksperimen dengan desain one group pretest post test, di mana penelitian dilakukan pada satu kelompok tanpa adanya kelompok pembanding. Kelompok tersebut diberikan pretest terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan awal berpikir kritis, kemudian diberikan perlakuan berupa penerapan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing, dan selanjutnya diberikan post-test untuk mengukur perubahan kemampuan berpikir kritis setelah perlakuan. Lalu subjek penelitiannya itu yaitu peserta didik kelas 11 SMA di Indonesia. Di mana kelas ini dipilih karena materi mengenai absorpsi dan pencemaran lingkungan ini umumnya sesuai dengan kurikulum kimia tingkat SMA. Lalu prosedur penelitian. Pada tahap persiapan, yaitu analisis materi dan studi literatur terkait absorpsi ion Pb2, pemanfaatan kulit jeruk sebagai bioabsorben dan model inquiry terbimbing. Lalu penyusunan instrumen penelitian, dan yang terakhir itu uji validasi instrumen oleh ahli, serta uji keterbacaan untuk memastikan kelayakan. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan di mana pada tahap ini, yang pertama itu pemberian pretest untuk mengukur kemampuan awal, dan yang kedua itu penerapan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing dalam praktikum pemanfaatan kulit jeruk sebagai bioadsorben ion Pb2, kemudian observasi aktivitas peserta didik selama pembelajaran, dan yang terakhir pemberian post-test untuk mengukur peningkatan keterampilan berpikir kritis. Lalu pada tahap terakhir yaitu tahap analisis. Yang pertama itu pengolahan data kuantitatif, yaitu berupa skor pretest, post-test, dan kualitatif, yaitu observasi dan wawancara. Lalu penyajian hasil dan penarikan kesimpulan. Lalu instrumen penelitian yang meliputi LKPD, inquiry terbimbing sebagai instrumen utama pembelajaran, lalu lembar observasi aktivitas peserta didik dengan skala penilaian 1-4, dan yang terakhir soal pretest dan post-test untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Lalu adapun teknik analisis data, yang pertama uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah data hasil pretest dan post-test tersebut terdistribusi normal. Lalu uji ini penting karena menentukan jenis uji statistik parametrik atau non-parametrik yang akan digunakan selanjutnya. Lalu yang kedua, uji N-gain digunakan untuk menghitung peningkatan relatif keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah perlakuan. Kemudian uji T berpasangan. Pada uji ini digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan antara skor pretest dan post-test pada kelompok yang sama. Lalu yang terakhir, analisis kualitatif, di mana data dari hasil observasi aktivitas peserta didik dan angket respons dianalisis secara deskriptif kualitatif. Observasi ini digunakan untuk menilai keterlibatan peserta didik dalam setiap tahapan inquiry pembelajaran, di mana analisis ini melengkapi temuan kuantitatif dengan konteks, perilaku, dan pengalaman peserta didik. Penelitian dari saya, mohon maaf